Makan siang di Danau Raja. Welcome to the podcast kawan pajak yang bersahaja. Halo kawan pajak, selamat datang di podcast Rengatex. Nama saya Fandi, saya akan menemani kawan pajak sekalian dalam episode perdana podcast Rengatex. Nah, di podcast Rengatex kita akan membahas serba-serbi perpajakan loh. Di episode pertama kita kali ini, saya mengundang Mas Gifari selaku account representatif di KPP Pratama Rengat sebagai bintang tamu kita. Yuk langsung saja kita sapa Mas Gifnya. Hai Mas Gif, Halo, apa kabar? kabar baik. Lagi sibuk apa nih Mas? Kebetulan sibuk SPT tahunan yang kita ketahui bersama ya. Deadline-nya untuk SPT orang pribadi itu akhir Maret ini, yaitu 31 Maret 2021. Lapor SPT ya, lagi sibuk lapor SPT. Iya. Nah, kalau mau lapor SPT itu caranya bagaimana ya Mas? Langsung aja ke website DJP Online, yaitu djponline.pajak.go.id. Di situ langsung bisa lapor secara online di situ. Oke, nah jadi setelah kita punya akun DJP Online nih, kita langsung masuk ke akunnya. Iya, bener, langsung masuk Ya. aja ke DJP Online gitu. Nah, terus tuh ada banyak menu kan ya Mas ya, Ya. dan kita lihat tuh ada menu lapor SPT. Nah, setelah kita masuk ke dalam menu lapor SPT, itu ada opsi klik buat SPT ya Mas ya. Berarti itu langsung diklik pilih ya. yang e-filing ya. Langsung Oke. di situ buat SPT. Nah, kita udah masuk ke menu yang e-filing nih Mas. Kan ada pertanyaan nih, Ya. apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Nah, di sini Nah. kita kan pegawai ya. Ya. Karena pegawai kita pilih yang tidak gitu. Oke, tidak. Nah, terus untuk pertanyaan selanjutnya ini seperti kewajiban perpajakan suami istrinya, terus penghasilan brutonya, bisa dijelaskan lebih rinci lagi nggak Mas? Ya, karena mayoritas Indonesia itu jarang ya kayak gini, langsung kita anggap aja tidak gitu. Nah, terus untuk penghasilan bruto, Kalau- kan ada pilihan nih, kita setahun kurang dari 60 juta atau lebih dari 60 juta. Emang bedanya di mana sih Mas? Kalau 60 juta itu nanti batas itu thresholdnya ya. Jadi misalnya nih kita setahun kurang dari 60 juta nanti bakal diarahkan ke SPT 1770 SS gitu. Kalau misalnya lebih dari itu bakal ke S. Nah, nanti karena ini fokusnya kita ke yang pakai yang S ya, yang 1770 S, nanti kita anggap brutonya ini lebih dari 60 juta. Jadi kita anggap kita pilih tidak ya di sini ya. Oke, nah untuk pertanyaan yang selanjutnya ini kan tentang tata cara bentuk pengisian formulir 1770S-nya, bisa dengan formulir, panduan, atau dengan upload SPT. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu kita, Ya, langsung aja yang bentuk Ya. formulir ya. oke. Nah, setelah kita masuk nih ke bentuk formulir ada 5 halaman ya. Ya, Ini di benar. halaman pertama dari 5 ada pengisian data formulir. Nah, kita isi untuk tahun pajak tahun 2020 dengan asumsi kita baru pertama kali melaporkan, berarti kita pilih yang normal. Oke. Ya. Nah, kita bisa langsung lanjut ke halaman kedua. Oke, halaman Nah, selanjutnya ya. di halaman kedua dari 5 ini bisa tolong Mas jelaskan nggak sih Iya. apa sih halaman kedua ini? Jadi ini kan muncul pop up ya, intinya itu bahwa bendahara di kantor kalian itu sudah input pajak yang sudah dipotong seperti itu. Jadi website pajak ini sudah bisa membaca gitu apakah bendahara yang di kantor kalian udah input itu gitu. Jadi langsung aja dipilih iya, karena kita langsung bisa ngecek datanya gitu, bukti potongnya itu ya. Oke, jadi bisa langsung diklik iya aja Iya ya. benar, bukti potongnya langsung dicocokkan seperti itu. Nah, kemudian di halaman kedua ini terdiri dari 4 bagian ya, dari A sampai D. Nah, bagian yang pertama ini ada penghasilan PPh final. Nah, di sini cukup jelas ya Mas ya, tinggal diklik tambah doang, terus kita bisa tinggal pilih mau sumber jenis penghasilannya ada 14, terus kita bisa tinggal input sesuai bukti potong ya Mas ya. jika punya langsung diisi aja di Oke. situ gitu. Nah, terus untuk bagian B dan C ini untuk harta dan utang, itu bagaimana pengisiannya Mas? Jadi nanti kalau misalnya nih kalian ada harta dan utang kewajiban gitu ya, tinggal diisi saja di situ apa saja jenis hartanya gitu kan, tinggal diklik ditambah, atau misalnya utang tinggal diklik aja di situ ke daftar utangnya, terus diisi sesuai dengan jenis-jenis hartanya seperti itu ya. Oke. Nah, terus untuk yang bagian D sepertinya cukup jelas ya Mas ya. Jadi kita langsung lanjut Iya. ke halaman 3 dari 5. Nah, di halaman ketiga ini ada bagian A, B, dan C. Bagian A dan B ini sepertinya serupa ya Mas ya, tentang penghasilan lainnya Iya. yang belum dipotong di halaman sebelumnya. Benar.
Jadi intinya kalau misalnya kalian ada tinggal diisi, kalau misalnya nggak ada atas yang penghasilan ini ya langsung dilompati aja ke yang bagian C gitu. Oke. Nah, sekarang kita cek di bagian C-nya itu daftar pemotongan dan pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Nah, ini tuh maksudnya bagaimana sih Mas? Apa sih yang harus dilakukan oleh wajib pajak di bagian C ini? Nah, karena kita fokusnya ke karyawan ya, jadi ini lebih ini yang penting gitu. Karena kita masukkan data di bukti potong itu ke sini. Jadi kalian kan pasti dapatkan bukti potong dari bendahara kantor kalian. Nah, di situ tinggal ditambah atas yang bukti potong itu. Kalian pilih tuh jenis pajaknya apa. Kalau yang ini biasanya PPh 21 ya, pasal 21 diklik aja. NPWP pemotongnya atau yaitu NPWP kantornya tinggal dimasukin sesuai dengan bukti potongnya yang kalian dapat. Nah, nanti langsung di situ keluar gitu. Kalian masukin satu-satu di situ sesuai dengan bukti potongnya, terus disimpan. Nah, kemudian di situ cocokin ininya datanya gitu. Harusnya kalau misalnya sudah ada bukti potong tinggal disesuaikan aja, tinggal dipindahkan aja gitu data dari bukti potong ke sini. Gitu sih. Nah, kemudian kita next langsung ke induk SPT gitu ya. Induk SPT itu di situ ada status perkawinan. Tinggal kalian isi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya memang tidak kawin, belum kawin, diisi di situ sesuai dengan keadaan. Kemudian next langsung di penghasilan itu. Nah, penghasilan itu ini sama seperti yang tadi, dicocokkan dengan bukti potong yang kalian terima gitu. Diisi di situ nomor yang poin 1 ya, A1. Nah, kalian isi nominalnya yang sesuai, kemudian di next otomatis nanti di nomor 4 bakal ke jumlah gitu nilai yang penghasilan itu kalian. Kemudian langsung dilanjut ke yang poin B. Di situ ada poin nomor 7 yaitu penghasilan tidak kena pajaknya, PTKP-nya. Itu penting karena nanti ini sebagai batasnya gitu. Kalian harus sesuaikan dengan PTKP di bukti potongnya juga. Kalau di sini contohnya TK itu tidak kawin 0, besarnya PTKP-nya itu 54 juta gitu. Nanti setelah dipilih di sini otomatis nomor 8 keisi. Kemudian lanjut ke C. Nah, PPh atur utang ini dari sistem langsung otomatis keisi ya. PPh atur utangnya berapa? Kemudian jumlah PPh atur utangnya berapa? Lanjut ke D, kredit pajaknya yaitu yang paling penting yaitu poin di mana nomor 12 ini, PPh yang dipotong oleh pihak lain atau ditanggung pemerintah. Jadi harus cocok nih antara PPh atur utang yang tadi dengan yang telah dipotong oleh perusahaan kalian tempat bekerja gitu. Nah, terus di E lanjut aja. Nah, di E ini harus nihil. Biasanya nihil karena harusnya cocok nih sesuai dengan pajak yang dipotong oleh perusahaan dengan yang kalian hitung di sini gitu. Nah, kalau sudah nihil langsung ke F. Karena kalian nihil langsung dilompat aja ke pernyataan ya. Di situ langsung kalian klik setuju gitu. Karena sudah menyadari sepenuhnya isian yang ini sudah benar seperti itu kan. Next. Nah, di sini nanti SPT kalian udah ada summary-nya nih. Formulernya jenis apa, tahun pajak berapa gitu kan. Langsung nanti kalian ambil kode verifikasi yang di kotak kuning itu, diklik, nanti kalian akan pilih yang email aja ya, email ke email kalian yang aktif. Nanti dari DJP bakal ngirimin kalian email yaitu kode verifikasi yang nanti akan kalian tulis ketika di kotak masukkan kode verifikasi. Kemudian kalian kirim SPT di situ, udah kalian nanti otomatis bakal kerekam bahwa kalian sudah lapor. Bukti pelaporannya itu BPE-nya akan dikirim ke email kalian juga. Seperti itu, Fandi. Oke, ternyata cukup simpel ya cara ngelapor Iya, SPT sangat itu. simpel. Jadi intinya cuma butuh bukti potong dan internet untuk mengakses ini gitu. Jadi nanti kalau misalnya tahun depan nih saya mau lapor SPT lagi, tapi Iya. saya bingung cara ngisi gimana. Saya bisa ngubungi siapa ya, Mas? Jadi langsung aja ke KPP kalian, KPP terdaftar kalian, atau kalau misalnya di kalian domisilinya di Rengat dan sekitarnya, kalian langsung aja email kpp.213@pajak.go.id atau langsung telepon aja ke 0769 21379.
Kalau kita menghubungi via media sosial, Bisa. Jadi Oke. nanti KPP Pertama Rengat cari ada di Instagram, Twitter, dan Facebook. Ada oke, bisa dihubungi dari medsos juga ya Mas ya. Nah, oke baik. Kalau begitu saya tutup episode perdana kita pada hari ini. Semoga obrolan singkat saya dengan Mas Gib dapat memberikan banyak manfaat bagi kawan pajak sekalian. Saya Fandi, Saya Givari. kami berdua undur diri dari episode ini. KPP Pertama Rengat. Bersinar.